Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi ini? Saya berharap kita semuanya bangun dengan tubuh yang segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada masalah yang timbul dari krisis virus corona yang sedang berlangsung, yaitu membuat istirahat malam yang nyenyak jauh lebih sulit. Beberapa ahli bahkan menemukan istilah baru untuk hal itu, yaitu coronasomnia atau covidsomnia. Ini adalah fenomena yang melanda orang-orang di seluruh dunia yang mengalami insomnia yang terkait dengan tekanan hidup selama COVID-19. Di Inggris, sebuah studi pada bulan Agustus tahun lalu yang dilakukan oleh Universitas Southampton menunjukkan bahwa jumlah orang yang mengalami insomnia meningkat, yang sebelumnya 1 di antara 6 orang menjadi 1 dari 4 orang. Di China, tingkat insomnia naik dari 14,6% menjadi 20% selama masa lockdown. Peningkatan yang mengkhawatirkan tentang insomnia terjadi di Italia dan di Yunani. Dilaporkan bahwa hampir 40% responden mengalami insomnia selama bulan Mei tahun lalu. Nah, memasuki tahun kedua di masa pandemi ini, jarak sosial yang sudah berlangsung berbulan-bulan mengguncang rutinitas harian kita. Dan itu juga menghapus batasan kehidupan kerja dan membawa ketidakpastian yang terus berlanjut ke dalam hidup kita. Dan tentu saja hal itu membawa konsekuensi pada waktu-waktu tidur kita. Masalah ini bisa sangat berdampak pada kesehatan dan produktivitas kita. Kekurangan tidur adalah masalah yang sangat serius dan perlu diatasi. Tapi yang menarik dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, dalam Mazmur pasal yang ketiga ini, Raja Daud meskipun sedang dilanda dengan banyak masalah, dia tetap dapat tidur dengan nyenyak. Apa rahasianya? Saya yakin firman Tuhan ini dituliskan juga untuk menolong kita, supaya kita juga dapat merasakan tidur yang nyenyak.
Yang pertama, fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Kalau kita membaca dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, sesungguhnya Daud sedang lari dari Absalom anaknya yang merebut pemerintahan bapaknya sendiri, didukung oleh penasehat Raja Daud Ahitofel serta orang-orang kepercayaan Raja Daud. Sehingga Daud harus melarikan diri meninggalkan istana ke satu tempat yang aman. Meskipun Daud sedang diincar kematiannya oleh anaknya sendiri, meskipun kawan-kawannya sekarang berubah menjadi lawan, dan tentu saja itu bukan masalah yang kecil, tetapi dia dapat tidur nyenyak. Mengapa? Karena dia tidak fokus dengan masalah itu. Dia fokus kepada Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Di sini menunjukkan bahwa Raja Daud tidak mau fokus terhadap masalahnya, tapi dia fokus kepada Tuhan. Saudara, kita dapat meneladani dari Raja Daud ini. Mungkin engkau sedang dikepung oleh masalah, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan banyak hal. Dan itu membuat engkau tidak bisa tidur. Tapi belajarlah dari Raja Daud. Fokuslah pada Tuhanmu. Allahmu lebih besar dari masalah yang kau hadapi. Manakala engkau menarik hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup, maka engkau akan dibuat tenang, tentram, sehingga engkau dapat membaringkan diri tidur dengan nyenyak. Yang kedua adalah tidak membiarkan ketakutan menguasai diri kita. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang kita baca tadi. Raja Daud berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Meskipun Daud dikepung oleh masalah, dikepung oleh lawan, dan dikecewakan orang-orang kepercayaannya, selain dia tidak berfokus pada masalah, tapi berfokus kepada Tuhan, dia tidak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya. Dia berkata, "Aku tidak takut." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita selalu ada pilihan. Apakah kita takut? Apakah kita tidak takut? Itu pilihan di tangan kita. Bagi Daud, dia memilih untuk dia tidak menjadi takut dengan masalah yang dia hadapi, tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu, jangan biarkan itu melingkupi dirimu. Jangan biarkan itu mencengkram dirimu. Jangan kiranya itu merebut sukacitamu sehingga engkau tidak bisa tidur. Tetapi ini yang ketiga, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sudah menolong dan akan terus menolong. Raja Daud berseru kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia dan sudah menolong dia. Ini menarik karena pertolongan belum dia lihat, tetapi dia meyakini bahwa Tuhan sudah menolong dia. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi meyakini Tuhan sudah menolong dan akan terus menolong kita. Keyakinan inilah yang membuat kita menjadi tenang. Apapun yang terjadi, ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ada Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Dia selalu sedia menolong kita. Dia sudah menolong kita dan akan terus menolong kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Sebuah jaminan
untuk kami dapat istirahat dengan baik. Bapa, di masa pandemi ini ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang susah untuk tidur, untuk beristirahat. Tetapi kami bersyukur untuk jaminan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini sungguh dikuatkan, sungguh dihiburkan, sungguh diberi ketenangan oleh kuasa firman-Mu. Hari ini kami siap menyambutnya, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah kami dan membuat berhasil segala yang kami kerjakan, supaya olehnya kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dalam upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Upaya vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah dibuat oleh Tuhan berhasil dan sukses. Kami mendoakan para tenaga medis yang berjuang keras di garis depan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang baik, hati yang rela melayani, sehingga melalui tangan-tangan mereka banyak orang-orang yang tertolong, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit. Tuhan, Kau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka oleh kuasa bilur-Mu. Dan bagi mereka yang susah, yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus